pada halaman 56 dari kitab Mukhtasar Da' wa Dawa. Kita masuk pada fasal asyirku anwa'uhu, fasal tentang syirik dan macam-macamnya. Tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih asallahu ayyaj'alahu ilmahu nafi'an lana wa maqbulan indallahi ta'ala. Asyirku faslun, asyirku wa anwa'uhu. Asyirku syirkani, syirkun yata'allaku bidhatil ma'budi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, wa syirkun fi ibadatihi wa mu'amalatihi, wa in kana sahibuhu ya'taqidu annahu subhanahu la syarika lahu fi dhatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Syirik ada dua. Yang pertama terkait dengan zat, terkait dengan Allah, yaitu terkait dengan zat Allah atau nama-namanya atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatannya, yaitu meyakini ada sekutu bagi Allah terkait dengan zatnya. Misalnya Allah berbilang secara zat, ini syirik terkait dengan zatnya. Sifat-sifat dan af'alnya, misalnya ada zat lain yang sifatnya seperti sifat Allah, atau ada zat lain yang perbuatan Allah seperti menciptakan, mengatur, ada zat lain yang ikut mengatur, maka itu namanya syirik terkait dengan zat, nama, sifat dan perbuatan. Yang kedua, syirkun fi ibadati wa muamalati, syirik dalam peribadatan kepada Allah dan bermuamalah kepada Allah, yaitu seorang kalau beribadah harus ikhlas. Ya, di sini katakan meskipun pelakunya meyakini tidak ada sekutu bagi Allah pada zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dia meyakini Allah tidak berbilang, Allah Esa. Dia meyakini sifat-sifat Allah yang tidak ada yang menyamainya. Dan dia tahu Allah dalam perbuatannya mengatur alam semesta, Allah juga bersendirian, Esa. Tetapi ternyata ketika dia beribadah, dia tidak tulus kepada Allah, tapi dia juga berniat, punya niat-niat yang lain. Ini namanya syirik dalam muamalah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global. Kita lanjutkan. Wa syirkul awwalu naw'ani, ahaduhuma syirkut ta'tili wa huwa aqbahu anwa'i syirki, ka syirki fir'auna idh qala fir'aun wa ma rabbul alamin, wa qala ta'ala muhbiran anhu annahu qala li hamana wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Wa syirku wa ta'tilu mutalazimani, fa kullu musyrikin mu'attilun wa kullu mu'attilin musyrikun, lakinna syirka la yastalzimu aslat ta'tili bal qad yakunul musyriku mukirran bil khaliqi subhanahu wa sifatihi walakinnahu attal haqqat tauhidi. Maka syirik yang model pertama ada dua, yaitu syirik yang terkait dengan zat, sifat dan nama-nama Allah dan perbuatannya, ya. Jadi saya akan jelaskan dulu ini. Allah Subhanahu wa taala ada namanya zat, ya. Itu zat Allah. Kemudian terkait dengan zat, kemudian setelah itu yang kedua terkait dengan nama, al-asma, itu nama-nama Allah. Kemudian as-sifat, sifat-sifat Allah. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan af'al. Al-af'al, al-af'al itu perbuatan-perbuatan Allah. Yang dimaksud dengan nama-nama itu setiap nama mengandung apa? Sifat. Kita tahu bahwasanya Allah Esa dalam semua ini. Ini Allah Esa dalam semuanya. Allah Esa dalam zat, ya. Dalam nama, dalam sifat dan dalam perbuatan. Jadi zat Allah Esa, nama Allah Esa, sifat-sifat Allah Esa, maksudnya Esa tidak ada yang menyamai kesempurnaan sifat Allah, ya. Tidak ada yang menyamai kesempurnaan sifat Allah. Misalnya Allah Maha melihat, ya. Itu namanya melihatnya Allah, Allah Esa, tidak ada yang menyamai level melihatnya Allah. Dikatakan Allah Maha mendengar, tidak ada yang menyamai level mendengarnya Allah. Allah Maha berilmu, sifat, tidak ada yang menyamai level ilmu Allah. Kita punya ilmu, tapi tidak ada bandingannya dengan ilmu Allah. Itu namanya sifat. Kalau perbuatan ini terkait dengan rububiyah. Terkait dengan rububiyah.
rububiyah, yaitu misalnya apa? Misalnya mencipta, mengatur, tadbir, terus menguasai, memiliki. Mengatur ini nanti banyak juga. Dia di bawah mengatur ini ada namanya misalnya menghidupkan, mematikan. Namanya di bawah mengatur, mematikan. Di antaranya memberi rizki, ya. Membuat sakit, membuat sembuh, ini semua namanya mengatur. Ini namanya af'alullah. Nah, kita meyakini semua ini esa. Allah esa secara zatnya. Zatnya maksudnya zat, ya. Zat Allah esa. Ya. Zat Allah tidak berbilang. Nah, kita yakin bahwasanya Allah semua esa. Dari zatnya dia esa. Nama-namanya yang mengandung sifat juga esa, af'alnya juga esa. Karena ketika Allah mencipta tidak ada yang bersama Allah. Ketika Allah mengatur tidak ada yang bersama Allah. Ketika Allah menguasai alam semesta tidak ada yang bersama Allah. Allah menghidupkan, yang menghidupkan cuma Dia, mematikan cuma Dia, memberi rezeki cuma Dia, menahan rezeki cuma Dia, ya, memberi mudarat cuma Dia, memberi manfaat cuma Dia. Itu namanya Allah esa dalam af'al, dalam perbuatan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syirik yang terkait dengan ini ada dua tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Syirik yang terkait dengan ini ada dua. Yang pertama beliau sebut yang namanya syirkut ta'til. Syirkut ta'til, ta'til artinya meniadakan, ya. Attal maksudnya meniadakan, mengkosongkan, namanya attal, ya. Wa huwa akbahu syirki anwa'i syirk. Dia adalah syirik yang paling buruk. Kasyirki Fir'aun, seperti syiriknya Fir'aun ketika dia berkata dalam firman Allah, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Dia berkata, apa itu Rabbul alamin? Itu seakan-akan dia mengingkari zat Allah. Seakan-akan dia mengingkari apa? Zat Allah. Dia mentaktil zat. Perhatikan sini, paham ya? Dia mentaktil zat, itu menolak zat Allah. Makanya dia mengatakan wa ma rabbul alamin. Kemudian juga wa qala ta'ala mukhbiran anhu, Allah juga berfirman mengabarkan tentang Fir'aun, annahu qala li Haman, dia berkata kepada panglimanya, wa qala Fir'aunu ya Hamanu buni li sarha, wahai Haman, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, semoga aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Asbabas samawati fa attali ila ilahi Musa, aku ingin sampai pintu langit, aku ingin lihat apakah ada Tuhannya Musa di atas, karena Musa selalu mengaku Tuhannya di atas. Saya ingin ngecek, cross check, ada enggak Tuhannya Musa di atas. Wa inni la'udzunuhu kadziba, menurutku Musa itu pendosa. Ini dia ingin mentaktil apa? Mentaktil zat, bahwasanya zat Allah, Tuhan tidak ada. Tuhan ya dia aja. Saya itu Tuhan, sayalah Tuhan, ya. Tuhan Musa enggak ada. Ini namanya syirkut ta'til. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa syirku wa ta'til mutalaziman. Kesyirikan itu mensekutukan Allah, dan ta'til dan meniadakan Allah mutalaziman, saling melazimi. Fa kullu musyrikin mu'attil, setiap orang musyrik, ya, berarti dia telah mentaktil Tuhan tersebut dari keesaannya, ya. Kullu musyrikin mu'attil. Wa kullu mu'attil musyrik, dan setiap yang mu'attil berarti dia telah meniadakan kesempurnaan Allah terkait dengan zat maupun sifat maupun af'al, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Saya ulangi kata beliau, setiap musyrik, orang yang menduakan Tuhan, mensekutukan Allah, pasti dia mu'attil. Kenapa dia mu'attil? Dia pasti menolak kesempurnaan Allah. Karena Allah kehilangan mahanya, karena ada yang menyamai Allah. Faham? Faham ibu-ibu? Setiap musyrik dia pasti mu'attil. Kenapa? Karena mu'attil itu menolak. Terkadang menolak zat, terkadang menolak kesempurnaan sifat, terkadang menolak kesempurnaan af'al. Menolak kesempurnaan sifat di antara bentuknya menganggap ada yang sifatnya seperti sifat Allah. Menolak kesempurnaan af'al berarti ada yang menyertai Allah dalam pengaturan alam semesta. Maka setiap musyrik dia pasti mu'attil. Itu dia mu'attil, dia menolak kesempurnaan sifat Allah. Wa kullu mu'attil, dan setiap orang yang menolak kesempurnaan Allah dia pasti musyrik, karena dia pasti menyamakan Allah dengan yang rendah, karena Allah tidak sempurna. Lakinna syirka la yastalzim aslat ta'til, tetapi syirik tidak melazimkan penolakan aslat ta'til. Aslat ta'til maksudnya zat. Aslat ta'til maksudnya
penolakan zat. Tuhan tidak ada, tidak mesti. Bal qad yakunul musyriku muqirran bil khaliq. Dan bisa bahkan musyrik itu mengakui adanya pencipta subhanahu wa sifatihi. Ya. Tetapi walakinnahu attala haqqat tauhid, tapi dia menolak hak apa? Pengesaan. Paham tidak ini? Ibu-ibu, diulang lagi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tadi kita bilang, tadi saya tulis lagi. Ada TV-nya enggak di situ? Hah? Oh, ibu enggak suka nonton TV ya? Masya Allah. Aku belum tersistem. Kalau gitu buat apa saya tulis? Enggak usah. Taib. Di atas ada ya. Saya sambil pelan-pelan ya. Layarnya ada, tapi tabnya belum masuk. Apa faedahnya kalau begitu? Itu namanya ta'til. Fakullu musyrikin mu'attil. Jawabnya. Perhatikan ya. Tadi ta'til artinya penolakan. Setiap musyrik pasti penolak. Setiap musyrik pasti apa? Penolak. Penolak apa maksudnya? Penolak kesempurnaan Allah. Dalam hal apa? Bisa dalam zat, bisa dalam sifat, bisa dalam apa? Perbuatan. Ibu tadi ingat perbuatan maksudnya apa? Perbuatan Allah terkait dengan rububiyah. Itu penciptaan, pengaturan, mematikan, menghidupkan, beri rizki, menahan rizki, memberi sakit, memberi kesembuhan, memberi mudarat, memberi manfaat. Itu namanya af'al Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang musyrik dia pasti melakukan ini. Pasti ada zat Allah yang dia kurangi sehingga dia bilang Allah berbilang misalnya, paham? Atau dia bilang Allah sifatnya tidak sempurna sehingga ada yang menyamai Allah, sama-sama maha mengetahui, tahu ilmu gaib seperti dukun. Atau perbuatan, ya, bukan cuma Allah yang mengatur tapi ternyata ada jin yang ikut mengatur, maka setiap musyrik pasti mu'attil. Sebaliknya, ya, jadi kita katakan setiap musyrik pasti apa? Mu'attil. Sebaliknya setiap mu'attil juga pasti apa? Musyrik. Karena ketika seorang menghilangkan hak tauhid dari Allah, bahwasanya dia menolak keesaan Allah dalam zat, berarti dia mengatakan Tuhan berbilang. Berarti dia musyrik enggak? Musyrik. Ketika dia mengatakan menolak sifat Allah yang sempurna, berarti dia menjatuhkan level Allah sama dengan sifat makhluk, atau dia menaikkan sifat makhluk sama seperti sifat Allah, maka dia menduakan juga, maka dia juga musyrik. Demikian juga perbuatan, ketika dia tidak menerima bahwasanya Allah yang berbuat, ada zat lain, maka dia menolak keesaan Allah dalam perbuatan, melazimkan dia pasti terjerumus dalam apa? Musyrik. Faham? Sampai sini paham Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Tetapi kata Ibnu Qayyim, lakinna syirka la yastalzimu asla ta'til. Tetapi syirik tidak melazimkan asal ta'til. Maksudnya aslu ta'til itu Allah alam adalah penolakan zat. Aslu ta'til. Ya misalnya, artinya dia bukan menolak sifat secara totalitas, sifat ada atau zat itu ada, ya. Dia tidak melazimkan menolak zat, tetapi dia menolak apa? Keesaan aja. Bal qad yakunu al-musyrik muqirran bil khaliq, karena musyrik itu bisa jadi mengakui ada pencipta yang maha suci dan mengakui sifat-sifatnya, tetapi dia menolak hak tauhid. Dia menolak itu hak tauhid. Maksudnya dia mengakui sifat tapi dia tidak mengakui tauhid. Paham? Allah ada, tapi ternyata zat Allah berbilang misalnya. Allah ada, tapi sifat-sifatnya tidak sempurna. Ada yang menyamai sifat Allah, sehingga yang dia tolak hanyalah hak apa? Hak tauhid. Ya. Ya, jadi aslu ta'til itu maksudnya, aslu ta'til maksudnya apa? Aslu ta'til itu maksudnya zat tidak ada, zat tidak ada. Seperti yang kedua misalnya juga sifat tidak ada. Ini namanya aslu ta'til. Perbuatan tidak ada. Ibnu Qayyim ingin menyatakan orang musyrik dia tidak menolak, dia tidak bilang Allah tidak ada, sifat tidak ada, perbuatan tidak ada. Dia bilang Allah zatnya ada, sifatnya ada, perbuatannya, tapi mereka tidak mengesahkan dalam hal itu. Faham? Itu maksudnya. Tapi bisa jadi seperti Fir'aun menolak zat menurut pengakuannya. Dia mengatakan wa ma rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Dia padahal tahu ada. Nah, dia mengatakan ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, tolong bikin bangunan tinggi, saya ingin sampai ke pintu langit. Buat apa? Saya ingin cross check, tabayun, apakah Tuhannya Musa ada tidak.
Ya. Kenapa la fa'attali ila ilahi Musa, saya ingin lihat Tuhannya Musa. Wa inni la adzunuhu kadziba. Menurutku Musa itu pendusta, ngaku-ngaku Tuhannya di langit, saya ingin cek ada atau tidak. Menurut saya tidak ada ya. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengatakan, siapa yang mengakui Allah di langit maka dia Musawi, pengikut Musa. Dan siapa yang menolak Allah di langit maka dia Fir'auni, pengikut apa? Fir'aun. Karena Fir'aun yang menentang adanya Allah di langit, maka dia ingin membuktikan bahwasanya Allah tidak di langit. Baik. Kemudian lanjut. Wa aslu syirki wa qa'idatuhu allati yarji'u ilaiha huwa at-ta'tilu wa huwa salasatu aqsamin. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan asal daripada syirik dan kaidah kesyirikan, yang semua kaidah syirik kembali kepada kaidah tersebut, dan pokok syirik adalah ta'til, yaitu menolak. Menolak apa? Menolak entah menolak zat, kesempurnaan zat, atau menolak kesempurnaan sifat, atau menolak kesempurnaan apa ibu-ibu? Perbuatan. Ibu-ibu masih bersamaku? Saya tanya ulangi. Asal daripada syirik adalah ta'til. Ta'til maksudnya apa? Penolakan. Penolakan bisa terkait dengan zat. Ya, yaitu menolak adanya zat Allah atau menolak keesaan zat Allah. Kemudian kesyirikan bisa terkait dengan ta'til, penolakan terkait sifat. Yaitu menolak sifat Allah atau menolak kesempurnaan sifat apa? Allah. Atau ta'til bisa terkait dengan perbuatan, yaitu menolak adanya perbuatan Allah atau menolak keesaan perbuatan Allah. Baik, kita baca. Al-awwalu ta'tilul masnu'i an sani'ihi wa khaliqihi. Yaitu mengkosongkan Allah, mengkosongkan makhluk dari penciptanya dan pembuatnya dan penciptanya, dari kreatornya. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan. Asani wa ta'tilu sani'i subhanahu an kamalihil muqaddasi bi ta'tili asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi. Nah, ini yang kedua, menolak ta'til sani'. Sani' maksudnya pembuat, itu pencipta, maksudnya Allah. Yaitu menghilangkan dari Allah kesempurnaannya. Dia tidak menolak zatnya, tapi menolak apa? Kesempurnaannya, dengan menolak nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ketiga, As-salisu wa ta'tilu muamalatihi amma yajibu 'alal 'abdi min haqiqatit tauhid. ta'til muamalatihi itu tidak menolak kesempurnaan bermuamalah kepada Allah yang seharusnya wajib bagi seorang hamba untuk melakukannya, yaitu kesempurnaan tauhid. Itu harus ikhlas. Saya akan jelaskan di sini. Anwa'u ta'til, macam-macam ta'til. Anwa'u ta'til. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ta'tilul masnu' an sani'ihi, yaitu menolak atau mengosongkan makhluk dari penciptanya, dari pengadanya, penciptanya atau kreatornya. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya dia ingin menyatakan, ada orang yang menyatakan makhluk itu ada tanpa diciptakan, sehingga makhluk itu kosong dari pencipta. Ini pendapat siapa? Banyak. Contoh, Ibnu Qayyim sebutkan dalam asal kitab, dia mengatakan di antaranya, misalnya pendapat falasifah yang mengatakan qidamil alam, al-qailin, yaitu al-qailuna bi qidamil alam, bahwasanya alam itu azali. Apa arti alam azali? Alam azali berarti nggak ada yang nyiptakan, ya nggak? Berarti alam itu kosong dari pencipta. Itu maksudnya. Ini berarti mentaktil, menghilangkan Tuhan dari ciptaannya. Seakan-akan ciptaan itu terjadi tanpa adanya pencipta. Ketika ada orang berpendapat seperti orang falasifah, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan mereka mengikuti Aristoteles dan Plato dan Plotinus. Jadi filsafat Muslim mengikuti filsafat Yunani. Mereka berpendapat bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Berarti makhluk ini al-masnu, asma maksudnya makhluk, kosong dari penciptanya. Sehingga di antara bentuk taktil, mentaktil masnu, yaitu menghilangkan penciptaan dari ikatan sang pencipta. Jadi dia tidak dikreasi, tidak ada kreatornya, terjadi dengan sendiri. Ini contoh satu. Contoh kedua, misalnya
al-qailuna biwahdatil wujud. Yang mengatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud apa? Allah sama dengan apa? Makhluk. Allah sama dengan makhluk, sama-sama satu wujud. Nah, kalau orang mengatakan Allah yang makhluk, makhluk ya Allah, ya berarti makhluk tersebut kosong dari keterikatan dengan apa? Pencipta. Karena ini sama. Kalau gitu ini namanya mentaktil masnu dari penciptanya. Paham sampai sini ibu-ibu? Paham insyaallah. Ibu-ibu, saya tidak perlu bapak-bapak, insyaallah paham. Ibu-ibu paham tidak? Insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib yang kedua, adalah ta'til sani dari kesempurnaannya, menolak kesempurnaan Allah dengan apa? Dengan menolak sifat-sifatnya. Menolak sifat-sifatnya. Nah, Allah itu sempurna dengan sifat-sifat, iya atau tidak? Semakin banyak sifat, semakin apa? Sempurna. Ada dua zat, satu zat melihat, mendengar, mengetahui. Taib. Lebih sempurna mana? Lebih sempurna yang melihat, mendengar, mengetahui, qudrah, iradah, mencintai, bisa lebih sempurna yang semakin banyak apa? Sifat-sifatnya. Nah, mereka ini mentaktil sani, yaitu menolak Allah dari kesempurnaannya. An kamalil muqaddas bi ta'til asma sifat wa af'al, dengan menolak sifat perbuatan maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya adalah orang-orang apa? Jahmiyah. Jahmiyah yang menolak seluruh sifat, menolak seluruh sifat dan nama. Kemudian ada namanya Mu'tazilah, menolak seluruh sifat. Tentu ini masing-masing ada syubhatnya, tapi saya tidak ingin bahas di sini. Misalnya Asy'ariyah dan Maturidiyah menolak sebagian sifat, menolak banyak sifat, cuma menetapkan 7 atau 8 sifat. Ini namanya menolak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya insyaallah ada pembahasan tersendiri. Tapi ini contoh ta'til. Ta'til ada 3 ya. Yang terakhir, yang ketiga, ini nomor 1, nomor 2. Ta'til yang ketiga adalah menolak dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menolak muamalah yang benar, yang merupakan hak tauhid, yaitu hak tauhid dari Allah. Apa muamalah yang benar? Muamalah yang benar seorang ketika amma yajibu 'alal 'abd, yang wajib bagi seorang hamba ketika bermuamalah dengan Allah, dia harusnya ikhlas. Kalau beribadah harusnya hanya kepada Allah, tidak mengharapkan sanjungan manusia, tidak mengharapkan duniawi. Ketika dia menolak muamalah yang harusnya, sehingga dia terjerumus dalam keinginan mencari sanjungan, pujian, berarti dia telah mentaktil hak tauhid. Paham? Dia mentaktil muamalah yang seharusnya. Paham tidak? Apa muamalah hamba kepada Allah yang seharusnya? Dia ngakui Allah, dia Allah sempurna. Allah esa dalam zat, Allah esa dalam asma, Allah esa dalam sifat, Allah esa dalam perbuatan. Cuma dianya bermuamalahnya enggak benar. Keyakinannya Allah esa benar, tapi muamalah dia jadi bukan keyakinan tapi muamalah. Muamalahnya bagaimana? Ketika dia beribadah ternyata dia mencari pujian manusia. Maka dia terjerumus dalam syirik, ta'til muamalah. Ini istilahnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena dia tidak salah dalam masalah keyakinan. Keyakinannya benar. Beda yang taktil sebelumnya, keyakinannya salah. Taktil nomor 1, keyakinan terhadap Allah salah. Taktil nomor 2, keyakinan terhadap Allah salah. Taktil nomor 3, keyakinan terhadap Allah sudah benar. Cuma muamalah dia dengan Allah ternyata tidak benar. Do you understand?
Ngerti ora? Mudeng ora? Mudeng ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. An-naw'u tsani syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa lam yu'attil asma'ahu wa sifatahu wa rububiyyatahu Wasifatihi. ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها ومن هذا Terus. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فهذا جعل نفسه ندا لله تعالى يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. Tapi syirik kedua, tadi Ibnu Qayyim mengatakan syirik ada dua. Pertama syirkut ta'til, ya kan? Jadi kita kembali yang tadi dibahas tadi syirik. Jadi kata beliau syirik ada dua. Yang pertama namanya syirkut ta'til. Tadi yang sudah kita bahas tadi, ya. Syirik apa? Ta'til. Syirik ta'til ini intinya Tuhan tetap esa, ya. Tetap apa? Esa. Hanya saja tidak sempurna. Nah, siapa tidak apa? Tidak sempurna. Yang saya jelaskan tadi, tidak sempurna perbuatannya, tidak sempurna misalnya apa namanya? Sifat-sifatnya dan yang lainnya. Tapi yang kedua disebut dengan syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Syirik menjadikan Tuhan selain Allah. Syirik mengadakan zat lain sebagai Tuhan bersama Allah. Ini maksudnya. Kalau yang tadi enggak, cuma Tuhan itu dipreteli, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak itu yang taktil. Kalau yang sekarang ada Tuhan lain selain apa? Allah. Ini macam-macam modelnya. Ya, makanya kita mengatakan syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa lam yu'attil asma'ahu wa sifati wa rububiyyatahu. Ini syirik ya dengan menjadikan ada Tuhan selain Allah meskipun tidak ditaktil nama-nama sifat-sifat rububiyahnya. Seperti Nasara, syirik Nasara. Syirik Nasara. Nasara mengakui Allah Subhanahu wa taala ya ada ya. Allah sempurna tetapi dia bilang bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga. Ya. Jadi ada Tuhan lain. Siapa Tuhan lain itu? Tambahan Nabi Isa dan siapa? Ibunya. Maria, Bunda Maria. Bunda Maria. Ini mereka nyembah Bunda Maria ya. Ya. Ini contoh. Yang kedua syirkul majus, seperti syirik majus ya. Syirik majus ini, majusi. Sebenarnya syirik majusi ini dia apa namanya? Menambah Tuhan selain Allah. Mereka Allah alam menetapkan Allah sebagai Tuhan atau tidak, intinya menambah Tuhan. Menambah dua Tuhan. Tuhan cahaya sama Tuhan apa? Kegelapan. Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya itu menciptakan kebaikan-kebaikan. Paham? Tuhan kegelapan menciptakan apa? Keburukan-keburukan. Nah, kalau kita ini manusia berkumpul padanya kebaikan dan keburukan, yang ciptakan siapa? Allah. Tuhan kebaikan dan cahaya dan kegelapan berkumpul. Manusia kan terkumpul padanya kebaikan dan apa? Keburukan. Yang ciptakan siapa? Kerjasama kali Tuhan terang sama Tuhan apa? Gelap. Ini contoh. Contoh lagi yang mengatakan ada Tuhan selain Allah seperti syiriknya Namrud. Syirik Namrud yang dia mengatakan ana juga Tuhan, saya juga apa? Tuhan. Qala ana uhyi wa umit ya, yaitu saya juga Tuhan kata dia. Jadi dia tambah Tuhan satu, dia maksudnya.
Syirik Namrud tadi apa? Nambah satu Tuhan. Nambah satu Tuhan selain Allah, yaitu siapa? Yaitu si Namrud. Makanya Nabi Ibrahim kemudian membantah dia, kalau kau memang Tuhan, coba ini matahari terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka dia pun terdiam. Kemudian juga misalnya nambah lagi yang lain, yang berikutnya adalah syirik penyembah benda-benda langit. Penyembah benda-benda langit. Seperti apa? Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kenapa? Karena mereka menambah zat-zat ini ikut mengatur alam semesta, ikut mengatur alam semesta, ya. Intinya ada tadakhul, ada antara ta'til dengan model kedua, tapi intinya yang penting kita paham syirik itu seperti itu. Entah dengan menambah Tuhan selain Allah atau Tuhannya esa tapi tidak dijadikan tidak sempurna. Itulah dua model apa? Syirik. Paham ya, Ibu? Insyaallah. Nanti bulan depan ada ujian tidak, Ibu? Karena di tempat lain saya sudah bikin ujian-ujian, ya. Insyaallah nanti ada ujiannya, ya. Hadiahnya jazakallah khairan. Insyaallah biar apa namanya? Biar murajaah, ya. Nanti ada yang bikin soal, ya, insyaallah bulan depan sebelum kita mulai ujian dulu, ya. Siap, Ibu? Pokoknya harus tulis nama, tidak boleh tulis hamba Allah, ya, harus namanya jelas. Ya, biar ketahuan mana yang pintar, mana yang bahlul, ya. Lanjut. Faslun, asyirku fil ibadati. Wa amma asyirku fil ibadati fahuwa ashalu min hada syirki wa akhaffu amran. Fa innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah wa annahu la yadurru wa la yanfa'u wa la yu'ti wa la yamna'u illallah wa annahu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu walakin la yukhlisu lillahi fi muamalatihi wa ubudiyyatihi bal ya'malu lihaddi nafsihi taratan wa li talabid dunya taratan wa li talabi rif'ati wal manzilati wal jahi indal khalqi taratan falillahi min amalihi wa sa'yihi nasibun wa li nafsihi wa haddihi wa hawahu nasibun wa li syaitani nasibun wa lil khalqi nasibun wa hadha halu aktsarin nasi Farya'u kulluhu syirkun. Qala ta'ala, Qul innama ana basyarum mislukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Terus. Wa kana min du'ai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Taib asyirku fil ibadah, ini syirik membahas, beliau mendetail tentang syirik, tentang apa? Muamalah, ya. Bagaimana muamalah yang benar harusnya kepada Allah. Ketika muamalah tidak benar maka terjerumus dalam syirik dalam peribadatan. Adapun syirik dalam peribadatan maka ini lebih ringan, ya, daripada syirik-syirik sebelumnya. Wa akhafu amran, ya. Karena tidak mengatakan Tuhan ada dua, enggak. Dan juga tidak menyatakan Tuhan tidak sempurna, enggak. Maka dia lebih ringan dari sisi itu. Paham? Dia lebih ringan karena tidak mengatakan Tuhan berbilang, dan dia juga tidak mengatakan Tuhan tidak sempurna. Dia mengatakan Tuhan sempurna, cuma muamalah dia yang tidak benar. Sudah kita singgung tadi. Maka jadi dikatakan akhaffu amran, lebih ringan. Fa innahu yasduru mimman ya'taqidu, karena syirik ini muncul dari orang yang meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Allah tidak ada yang bisa beri mudarat, tidak bisa beri manfaat, dan tidak memberi dan tidak menahan kecuali Allah semata. Yaitu dia mengakui bahwasanya tadbir, pengaturan adalah hak Allah. Wa annahu la ilaha illa ghairuh, juga mengakui tauhid uluhiyah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wala rabba siwa, dan dia juga mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Tetapi ini masalahnya, muamalah dia tidak benar. Walakin la yukhlisu lillahi fi muamalatihi wa ubudiyatihi. Ini sudah, jadi Ibnu Qayyim penjelasannya agak nyambung-nyambung, tapi apa? Kadang sebut kemudian dia jelaskan, jadi ada tadakhul, yaitu saling masuk di antara yang lainnya. Walakin la yukhlisu lillah, akan tapi dia tidak ikhlas
ketika bermuamalah kepada Allah dan ketika beribadah kepada Allah. Ya, seharusnya seorang hamba ketika tahu Tuhannya Maha Esa dalam segala hal, harusnya muamalahnya kepada Allah harusnya ikhlas, harusnya demikian. Ya ngapain dia cari muka sama manusia kalau dia tahu yang menentukan semuanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensinya harusnya begitu. Ketika dia tahu semua yang menentukan adalah Allah, harusnya dia muamalahnya harus murni untuk siapa? Allah. Ya. Dia tahu makhluk tidak bisa bermanfaat. Tapi kenapa muamalahnya tidak sempurna? Ya, ini masalahnya di sini. Bal ya'malu, tetapi ketika dia beribadah lihadzi nafsihi taratan, terkadang untuk kepentingan dirinya, ya. Contohnya bagaimana? Saya puasa buat apa? Buat sehat misalnya. Niatnya sehat. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, murni buat sehat. Ini berarti dia ada hududun nafs untuk dirinya. Untuk dirinya, ya, seperti itu. Wali talabid dunya taratan. Dia mencari dunia terkadang karena mencari dunia. Misalnya dia berdakwah, ternyata dia mencari kekayaan misalnya. Dia berdakwah misalnya untuk mendapatkan jabatan. Mencari dunia, ya. Wa talabir rif'ah wal manzilah wal jah. Terkadang melakukan ibadah dalam rangka mencari kedudukan, ketinggian, dan jah sama, manzilah yaitu manzilah, jah maksudnya kedudukan. Indal khalq, agar dihormati maksudnya, agar dihormati manusia. Maka dia umrah, dia haji, dia dakwah supaya dihormati. Dia hafal Quran supaya dihormati, ya. Seperti itu, ya. Bukankah hafal Quran ibadah, bukankah umrah ibadah, haji ibadah? Tapi dia ingin diakui, ya. Diakui oleh masyarakat. Dia menghafal ini, menghafal itu supaya dihormati. Maka ini contoh dia tidak ikhlas dalam bermuamalah. Makanya kata Ibnu Qayyim, "Falillahi min amalihi", ada bagian amal dia sekian persen buat Allah. Wa sa'yihi nasibun. Usaha dia, amal dia ada nasib, itu ada bagian. Nasib maksudnya hadzun lillah. Ada yang amal dia sebagian di persen buat Allah. Tetapi wali nafsihi wa hadhihi wa hawahu nasibun. Tetapi juga ada bagian dari amal untuk dirinya, untuk hawa nafsunya, untuk kepentingan duniawinya. Ada sekian persen. Wali syaitan nasibun, dan juga terkadang buat syaitan sebagian amalnya. Walil khalqi nasibun, dia juga untuk cari muka kepada orang juga ada bagian. Wa hadza halu aktsarin nas. Kebanyakan manusia seperti ini. Itu sulit untuk ikhlas murni 100% karena Allah. Pasti kalau kita mau cek secara detail ada duniawi dan itu banyak. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, ingin dicium tangan, ya. Dan banyak. Ingin duit, ya. Ingin ini banyak. Kalau mau dicek-cek pasti ada, tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim berani menjazm dengan mengatakan wa hadza halu aktsarin nas. Ini kondisi mayoritas apa? Manusia. Kemudian beliau kasih contohnya farya'u kulluhu syirkun. Riya seluruhnya syirik. Enggak ada riya, enggak syirik. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah, sekarang kita enggak usah. Sekarang orang kalau dahulu orang mengeluarkan biaya untuk dakwah. Sekarang dakwah untuk cari duit. Dia tidak. Ya tidak, Ibu. Tidak semua tentunya. Tapi maksudnya ada seperti itu sekarang, kondisi berubah. Kondisi berubah sekarang. Kalau dahulu Rasulullah SAW menyuruh sahabat mengeluarkan uang untuk apa? Dakwah. Sekarang bagaimana dakwah bisa mendapatkan apa? Duit. Ini contoh, maksudnya ini kondisi yang sebagian kita alami, artinya mengenai banyak orang, mengenai sebagian kita, ya. Itu contoh bahwasanya kalau kita mau detail pasti ada duniawi di balik kegiatan agama yang kita lakukan. Bahkan seorang kalau belajar misalnya untuk mencari gelar S2, SMP supaya jadi mudir misalnya. Jadi kan ada niat duniawi, ada enggak? Ada. Sampai dulu ada yang pernah bilang saya, "Firanda, kamu harus belajar ya. Kamu kalau enggak S1 kamu enggak bisa jadi mudir di Jamilur Rahman." Siapa juga mau jadi mudir di Jamilur Rahman? Tapi dulu waktu saya mau berangkat Madinah ada yang bilang saya begitu. Jadi mungkin maksudnya baik, tapi maksudnya terkadang orang belajar ada niat duniawi, ya, niat duniawi.
tak jadi jabatan, untuk naik gaji. Jadi benar kata Ibnul Qayyim, kalau mau dicek susah yang murni-murni 100% karena Allah. Jadi panitia pengajian supaya apa? Supaya dibilang apa? Ketua panitia. Iya. Jalan-jalan ngantari ustadz kajian supaya masuk YouTube juga, lagi nemani apa? Ustadz. Masya Allah, lagi sama ustadz ya? Iya dong, Masya Allah. Bahkan ustadznya berenang, ikut berenang juga. Lagi nemani apa? Ustadz. Supaya apa? Mau dicek-cek lagi supaya saya temannya ustadz. Itu kan berarti mencari manzilah, mencari kedudukan di sisi manusia. Dan kita tidak menuduh, maksudnya kita hati-hati, maksudnya masing-masing kita apa? Hati-hati. Ustadz aja belum tentu masuk surga. Farya'u kullu syirkin, riya seluruhnya syirik. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakanlah, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya tidak ada yang berhak, sungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Itu sembahlah dia semata. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu melihat Allah di surga. Ada yang menafsirkan liqa Rabb itu untuk siapa yang ingin bisa melihat Allah di surga kelak. Falyamal amalan salihan, maka lakukanlah amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan berbuat syirik ketika beribadah kepada Rabb, ketika bermuamalah. Itu jangan mengharap pujian dari manusia. Karenanya di antara doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan dengan sanadnya lemah semua, namun dari dua riwayat riwayat yang tidak sambung sampai ke Umar, tapi disebutkan oleh para ulama akan datang dalam dua riwayat. Doa Umar, Allahumma ja'al amali kullahu salihan, ya Allah jadikanlah amalku seluruhnya saleh. Maksudnya apa? Ya Allah jadikanlah amalku seluruhnya sesuai dengan sunnah Nabi, saleh. Tidak ada yang salah. Semuanya sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian ini doa pertama untuk ittiba. Yang kedua, waj'alhu liwajhi khalisan. Jadikanlah amalku seluruhnya untuk mengharap wajahmu semata. Itu ikhlas. Tidak mencari wajah manusia. Tidak mencari wajah pejabat. Tidak cari muka. Ya. Tetapi hanya mencari muka kepada siapa? Allah. Waj'alhu liwajhika khalisan. Yang ketiga, wala taj'al ahdin fihi syai'an. Ini penguatan. Jangan sampai ada satu amalku sedikit pun dari amalku untuk orang lain. Enggak ada. Wala taj'al ahadin fihi syai'an, itu jangan sampai ada dari bagian amalku sedikit pun, syai'an sedikit pun untuk orang lain. Hanya mencari sanjungan, pengakuan, pujian, penghormatan sedikit pun saya tidak mau. Semua harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini doa di antara doa-doa yang mungkin perlu kita hafal selain Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an Allahumma astaghfiruka lima la a'lamu. Di antara doa yang perlu kita hafal juga perbanyak ini. Ya, coba dihafal ibu-ibu. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Allahumma ja'al. Ibu-ibu. Allahumma ja'al. Amali kullahu salihan. Ulangi. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Itu ya Allah jadikan seluruh amalku saleh. Yang ini tentang supaya ittiba. Yang kedua, waj'alhu liwajhika khalisan. Waj'alhu liwajhika khalisan. Yaitu semoga amalku murni hanya mencari wajahmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Itu jangan sedikit pun dari amalku untuk seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Wa hadha syirku fil ibadati yubtilu thawabal amali wa qad yu'aqibu alayhi idza qad yu'aqabu wa qad yu'aqabu alayhi idza kana al-'amalu wajiban fa innahu yunziluhu manzilata man lam ya'mal fayu'aqibu ala tarkil amri fayu'aqabu ala tarkil amri fa inna Allah subhanahu innama amara bi ibadatihi ibadatan khalisatan qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa faman lam yukhlis lillahi fi ibadatihi lam yaf'al ma umira bihi
بل الذي أتى به شيء غير الذي أمر به فلا يصح ولا يقبل منه ويقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء Baik. Syirik riya tadi, wa hadha syirku fil ibadati yubtilu thawabal amal. Kalau orang melakukan syirik dalam ibadah, maksudnya syirik riya, maka pahalanya gugur, menggugurkan amalan. Terkadang bukan cuma gugur amalannya, Ibnu Qayyim mengatakan bukan cuma nol, terkadang diadab. Terkadang diadab juga. Jadi bukan riya itu bukan cuma nol, bahkan minus. Kenapa Ibnu Qayyim menjelaskan secara sederhana saya yang sampaikan? Kenapa dia diadab? Bukankah kalau riya cuma nol saja ya Ustaz? Enggak, kata Ibnu Qayyim bukan cuma nol, minus. Kau diadab. Kenapa diadab? Karena Allah perintahkan kau untuk melakukan satu amal wajib. Ternyata kau melakukannya dengan riya. Nah, kalau amal wajib dikerjakan dengan riya sama dengan tidak dikerjakan. Nah, kalau tidak mengerjakan amal wajib dosa atau tidak? Dosa. Contoh, seorang salat fardu. Ternyata salat fardunya riya, paham? Taib, salat fardunya ada pahalanya enggak? Enggak ada. Nol. Taib. Berarti seakan-akan salat fardunya tidak dikerjakan, paham? Seakan-akan karena nol itu berarti salat fardunya seakan-akan tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti dia belum belum. Kalau belum salat dosa atau tidak? Dosa, itu maksudnya. Ini penjelasan maksudnya begitu. Paham? Makanya saya ulangi. Terkadang dia juga diadab, dihukum karena kalau jika amal yang dia lakukan amal wajib. Kenapa? Karena riya tersebut menjadikan amal dia seperti orang yang belum beramal, seperti belum sholat, paham? Maka dia pun diadab karena meninggalkan perintah, yaitu belum mengerjakan amal. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya bukan sebarang ibadah, tapi ibadah yang ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Maka siapa yang tidak ikhlas, faman lam yukhlis, siapa yang tidak ikhlas dalam beribadah, maka seakan-akan dia belum mengerjakan ibadah tersebut. Balil ladzi ata bihi syai'un ghairu alladzi umira bihi. Apa yang dia kerjakan itu bukan yang diperintahkan, maka tidak sah dan tidak diterima. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku tidak butuh dengan para sekutu. Ya, ana agna syuraka anisyirk. Kalau ada sekutu-sekutu, aku yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Aku esa, tidak butuh dengan sekutu-sekutu dan paling tidak butuh dengan persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ternyata dia menyekutukan denganku selainku, yaitu dia cari muka juga, selain cari muka kepada aku, cari muka kepada makhluk, kepada pejabat, kepada ustadz, kepada teman, maka fahuwa lilladzi asyraka bihi. Maka amal dia itu untuk yang cari muka yang lain tadi, untuk pejabat, untuk orang. Wa ana minhu bari', saya berlepas diri dari dia. Paham? Ini dalil yang ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya riya itu bukan cuma nol, tetapi apa? Minus. Dosa. Bisa dihukum. Terus. Wa hadha syirku yanqasimu ila maghfurin wa ghairi maghfurin wa akbar wa asghara. Ini tentang pembahasan pembagian syirik. Syirik ada yang diampuni, itu bisa diampuni ya. Ini pendapat, ada khilaf di kalangan para ulama tentang syirik kecil bisa diampuni atau tidak. Yang benar syirik kecil bisa diampuni. Adapun ayat-ayat yang terkait dengan tidak diampuni seperti innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya ada syirik besar. Karena Allah berbicara ketika syirik terkait dengan syirik besar dalam Al-Qur'an seluruhnya Allah bicara syirik pada dasarnya terkait dengan apa? Syirik besar. Seperti Allah mengatakan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah, tentang Nasara. Sungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Maksudnya syirik besar. Ya. Sehingga syirik kecil menurut pendapat yang lebih kuat dia seperti dosa-dosa lainnya. Maka tahta masyiatillah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun syirik besar tidak mungkin diampuni jika seorang meninggal dan tidak bertobat. Terus wa akbar wa asghar, ada yang syirik besar ada juga syirik kecil. Terus والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفورا. Yang pertama ada syirik juga yang besar, yaitu besar dan terbesar. Ini syirik besar atau syirik terbesar. Ini istilah Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka semuanya tidak ada yang diampuni. Terus
Faminhu asyirku billahi fil mahabbati wat ta'dimi. Di antaranya syirik yang tidak diampuni adalah syirik dalam mahabbah dan pengagungan. Terus Ayyuhibba makhluqan kama yuhibbullaha. Fahada min asyirki alladhi la yaghfiruhu Allahu. Wa huwa asyirku alladhi qala subhanahu fihi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. terus Wa qala ashabu hadha syirki li alihatihim wa qad jama'ahumul jahim. Tallah in kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Taib. Ini contoh syirik yang tidak diampuni, ya. Syirik besar atau syirik terbesar. Intinya ini syirik besar, tidak diampuni sama sekali. Contohnya adalah syirik dalam mahabbah dan ta'zim. Seorang mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah. Itu mencintai makhluk seperti mencintai Allah, itu mencintai disertai dengan pengagungan. Sehingga apa yang dilakukan, diperintahkan oleh makhluk tersebut seperti diperintah oleh Allah. Jadi tingkatnya seperti pengagungan dia, kecintaannya kepada makhluk itu seperti pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Sehingga kalau makhluk itu nyuruh, dia ta'zim, dia tunduk seperti kalau Allah yang suruh. Itu syirik besar, tidak diampuni oleh Allah. Dan inilah syirik yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, sekutu-sekutu selain Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mencintai Allah. Itu serta dengan ta'zim dan pengagungan. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman, cinta mereka lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cintaan mereka, ya, seperti orang musyrikin mencintai sembahan-sembahan mereka seperti mereka mencintai Allah. Wa qala ashabu hadzal syirk li alihatihim. Dan nanti pada hari kiamat kelak, pelaku syirik ini akan berkata kepada sesembahan-sembahan mereka, waqad jama'ahumullahu al-jahim, waqad jama'ahumul jahim, ketika mereka dikumpulkan dalam neraka jahim, maka mereka saling berkata, tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Para penyembah berkata kepada yang disembah, demi Allah kita dulu dalam kesesatan yang nyata, wahai para yang disembah. Kenapa? Itnusawwikum bi rabbil alamin, tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin. Para penyembah berkata, kami dulu sesat. Kenapa? Nyamakan kalian wahai sesembahan dengan Allah. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab asalnya bahwasanya disamakan kami bukan menyamakan kalian dalam penciptaan, dalam pengaturan, tapi dalam mahabbah. Dalam apa? Mahabbah. Kami tunduk kepada kalian seperti bagaimana kami tunduk kepada Allah. Kami ta'zim, pengagungan kepada kalian sebagaimana kami mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirkul mahabbah. Cukup. Nanti ujiannya kurang, tambah lagi enggak? Ya udah. Kata Mbak Sodik cukup dulu ya. Biar enggak sulit ujiannya nanti bulan depan. Sampai sini saja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.